Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Akbar SKMKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluyo. Pada tahun 2019, saya mengawali karir saya sebagai dosen di Stikes Mandala Waluyo Kendari yang sekarang berubah menjadi Universitas Mandala Waluyo. Saya menempuh studi S1 saya di program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Waluyo dengan peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan dan saat itu lulus pada tahun 2014. Di tahun 2015, saya melanjutkan studi S2 saya pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dengan konsentrasi Administrasi Kebijakan Kesehatan dan lulus pada tahun 2017. Sebagai seorang dosen, saya memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tridharma, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebagai upaya pengaplikasian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang saya miliki, khususnya di bidang administrasi kebijakan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan. Mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan merupakan mata kuliah wajib program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 3. Untuk mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan, saya menggunakan metode DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah merupakan bentuk pembelajaran bagaimana saya mampu menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan mengacu pada CPE lulusan pada mata kuliah ini. CPE lulusan terbagi atas 4 aspek, yakni yang pertama sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap, terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu memiliki penguasaan prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintetis yang menjadi metode dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik, kependudukan, administrasi manajemen kebijakan kesehatan, serta ilmu sosial dan perilaku. Untuk aspek keterampilan umum, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk aspek keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Dari capaian pembelajaran lulusan prodi diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah yang terbagi atas 8 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembiayaan kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan masalah pokok pembiayaan kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penentuan biaya satuan unit, dalam hal ini adalah unit cost. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan medis dan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan sistem perasuransian dan JPKM. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan pembiayaan pemeliharaan kesehatan dan keluarga. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pembiayaan kesehatan. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan serta menyusun bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, dari capaian pembelajaran mata kuliah, diturunkanlah menjadi 16 sub-CPMK yang tidak termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan beberapa literatur yaitu berupa buku, modul ajar, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan materi yang akan saya bawakan.
Itulah tadi model delivery yang saya berikan dalam mengantar proses mata kuliah yang saya bawakan. Selanjutnya, yang kedua adalah interaction. Interaction adalah model pembelajaran yang membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa agar bagaimana mahasiswa mencapai pembelajarannya. Model interaction yang saya gunakan adalah dengan teknik metode Student Learning Center, adalah pendekatan pembelajaran yang memberdayakan peserta didik sebagai pusat center selama proses pembelajaran berlangsung agar mahasiswa lebih kreatif, lebih inovatif, lebih mandiri sesuai dengan kemampuan mahasiswa masing-masing untuk mencapai pembelajaran. Sistem Student Learning Center terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu disebut dengan pembelajaran interaktif, yaitu bagaimana penyampaian atau penjelasan materi dari dosen kepada mahasiswa dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat kepada mahasiswa. Model yang kedua adalah small model discussion, yaitu bagaimana model pembelajaran ini meminta mahasiswa untuk berperan aktif dengan membentuk sebuah kelompok diskusi-diskusi kecil yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memecahkan suatu masalah, mampu mengemukakan pendapat, mampu menganalisis, atau mampu memperdebatkan sesuatu sesuai dengan topik pembelajaran kita. Yang ketiga adalah self-direct learning, yaitu bagaimana metode pemberian tugas kepada mahasiswa, seperti misal mahasiswa diberi tugas untuk mencari jurnal, melakukan review jurnal, agar mahasiswa diharapkan bahwa memiliki tanggung jawab atas materi yang diberikan. Jadi itulah tadi model aspek interaction pada aspek yang saya bawakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah proses bagaimana menilai mahasiswa untuk mengukur perkembangan atau pencapaian dari belajar mahasiswa secara objektif tentunya dalam menerima materi yang kita berikan. Untuk proses assessment ada 5 aspek yang diukur. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 20%, diskusi 15%, soft skill 15%, dan ujian UTS ataupun UAS 40%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan. Demikian pemaparan 3 aspek pembelajaran yang saya paparkan dalam mata kuliah pembiayaan dan penganggaran kesehatan yang saya ampuh, yang terdiri dari, saya ulangi, aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau yang biasa disingkat dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas secara micro teaching, secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya. Hari ini kita bertemu dalam kelas untuk perkuliahan dalam mata kuliah pembiayaan dan penganggaran kesehatan. Mata kuliah ini ada 2 SKS dan saat ini berada di semester 3. Sebelumnya saya ingin tanya, apa kabar semuanya ini? Baik, alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Selanjutnya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, izinkan saya berdiri untuk memaparkan mata kuliah ini. Sebelum masuk pada isi atau materi perkuliahan, ada 2 capaian dalam mata kuliah ini. Capaian yang pertama adalah mahasiswa itu harus mampu menjelaskan terkait dengan konsep pembiayaan itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menjelaskan terkait dengan sumber-sumber pembiayaan. Jadi sekali lagi, ada 2 capaian mata kuliah yang harus kita capai dalam sesi pertemuan kita pada hari ini. Saya lanjut. Yang pertama terkait dengan biaya kesehatan. Sebelum saya membacakan teorinya, saya ingin tanya, sudah pernah dengar kata biaya? Sudah. Boleh satu orang menjelaskan saya apa itu biaya menurut pengetahuannya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nadia.
Menurut saya biaya ini yaitu suatu pengeluaran atau modal yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa, dan biaya itu bermacam-macam, tergantung dari kegunaannya dikeluarkan biaya tersebut untuk apa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan kembali. Jadi kata biaya itu, kalau kita bicara biaya dalam bahasa asing disebut dengan cost. Biaya itu adalah semua pengorbanan, segala sesuatu pengorbanan yang kita keluarkan untuk mencapai sebuah tujuan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam bentuk barang dan jasa. Jadi kalau kita bicara tentang pengorbanan, itu disebut biaya. Selanjutnya dijelaskan bahwa biaya itu tidak hanya berupa pengorbanan dalam bentuk uang. Kalau kita bicara tentang waktu, kita bicara tentang kesempatan, kita bicara tentang opportunity, itu semua pengorbanan. Jadi ketika kita berbicara tentang apa yang kita keluarkan dalam bentuk pengorbanan, waktu, kesempatan, uang, itu bisa disebut dengan biaya. Tapi sekali lagi dalam mata kuliah ini kita akan spesifik pada biaya yang disebut dengan biaya kesehatan. Menurut Azul Azwar adalah seorang ahli di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di bidang administrasi kebijakan kesehatan. Azul Azwar menjelaskan bahwa biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kalau kita telah dari teori Azul Azwar, ada dua kata kunci yang disebutkan. Yang pertama, biaya kesehatan itu disediakan untuk yang pertama disebut dengan menyelenggarakannya. Penyelenggaranya siapa? Yang kedua, biaya dilihat dari sisi siapa yang memanfaatkannya. Jadi Azul Azwar menjelaskan bahwa biaya kesehatan itu adalah besarnya dana yang dikeluarkan dilihat dari dua sisi. Sisi siapa yang memanfaatkan, sisi siapa yang menyediakan. Maka secara teori dibagi dua biaya kesehatan itu. Ada biaya kesehatan yang disebut dengan biaya kesehatan pelayanan kesehatan. Ada yang disebut dengan biaya kesehatan yang bersumber dari customer atau pemanfaatannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, biaya kesehatan dibagi menjadi dua. Ada yang pertama dilihat dari health provider. Health provider adalah penyedia jasanya. Penyedia jasa contohnya apa? Puskesmas, rumah sakit, dokter praktek, dokter keluarga, klinik. Itu mereka penyedia. Mereka menyediakan pelayanan kesehatan. Tapi mereka juga membutuhkan biaya. Yang kedua, dilihat dari customer-nya. Siapa itu customer? Pasien, orang yang menggunakan jasa kesehatan. Ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan, jasa kesehatan, dokter, bidan, dan lain-lain, maka kita wajib mengeluarkan biaya. Dan juga ketika pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas, rumah sakit mau melaksanakan pelayanan kesehatan, maka mereka harus mengeluarkan biaya. Contohnya apa? Di puskesmas mungkin adik-adik pernah lihat, ada namanya program Kesling, ada namanya program PHBS. Itu kan tidak bisa bekerja kalau tidak ada anggarannya semua. Makanya dibutuhkan biaya untuk melaksanakan program itu. Sama dengan kita sebagai orang yang ingin memanfaatkannya, kita harus mengeluarkan biaya. Seperti itu. Oke? Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan sumber pembiayaan kesehatan. Sebelum saya lanjut, ada yang tahu sumber pembiayaan kesehatan dari mana saja? Silakan berdiri. Jika saya menjawab Pak, sumber pembiayaan kesehatan itu berasal dari ada dua. Yang pertama itu ada sumber dari pemerintah, dan yang kedua adalah sumber dari swasta. Oke. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jawaban dari temannya itu sudah betul. Tapi ternyata sumber pembiayaan itu tidak hanya bersumber dari dua sisi. Tidak hanya bersumber dari swasta, tidak hanya bersumber dari pemerintah. Tapi ada yang disebut dengan bersumber dari asuransi kesehatan, ada yang disebut dengan bersumber dari pihak eksternal. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yang bersumber dari pemerintah, yaitu mencakup pembelanjaan kesehatan pada seluruh tingkat pemerintahan serta anggaran badan usaha milik negara, misalnya pendapatan dari pajak secara
umum. Secara umum, sumber pembiayaan pemerintah, misalnya di Indonesia, itu kebanyakan bersumber dari pajak. Contohnya apa? Sekarang kita makan pun di rumah makan, di restoran, itu ada pajaknya, ada pajak makanannya. Larinya kemana? Ke belanja daerah. Kalau tingkat daerah, kalau kita di Kota Kendari, maka di rumah makan yang ada di Kota Kendari, maka pajaknya akan larinya ke daerah. Kalau pajak negara seperti apa? Mobil, motor, itu pajak negara semua. Itu menjadi salah satu sumber dari pembiayaan. Yang kedua, pembiayaan swasta. Kalau bicara tentang swasta, maka ada dua modelnya. Ada pembiayaan swasta langsung, ada pembiayaan swasta tidak langsung. Yang langsung seperti apa? Contohnya, kalian sering beli obat di apotik. Apotik adalah salah satu pelayanan kesehatan swasta karena dibuat oleh perorangan. Beda, meskipun ada apotik yang dia badan usaha milik negara, misalnya Kimia Farma. Kimia Farma itu badan usaha milik negara. Tapi kalau apotik-apotik perorangan, dia swasta. Ketika kita pergi beli obat, mau beli obat di apotik, maka kita harus membayar. Ada uang yang kita keluarkan. Itulah yang disebut dengan biaya langsung, karena langsung diterima sama orang apotiknya. Mereka beri kita obat, kita kasih mereka uang untuk beli obatnya, biayanya kita keluarkan. Itu kalau biaya langsung. Kalau yang tidak langsung seperti apa? Contohnya misalnya di Sulawesi Tenggara khususnya, itu sekarang sudah banyak daerah tambang, tapi ada beberapa memang yang dalam bentuk perusahaan besar. Di daerah-daerah tambang, khususnya di perusahaan-perusahaan tambang, itu memiliki klinik tersendiri. Ada pelayanan kesehatan yang tersendiri, ada klinik Antam misalnya, ada rumah sakit Antam, jadi khusus mereka. Bagaimana pola pembiayaannya? Itu bersumber dari karyawan. Jadi secara tidak langsung mereka dipotong gajinya misalnya untuk dibayarkan jasa pelayanannya. Oke? Itu swasta. Yang ketiga yang bersumber dari asuransi. Nah, bicara tentang asuransi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu membuat sebuah aturan di Indonesia bahwa Indonesia harus melakukan yang namanya SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, atau kita lebih kenal namanya BPJS. Tanggal 1 Januari tahun 2014 berlakulah yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau BPJS Kesehatan. Itu adalah model asuransi kesehatan untuk bagaimana mengatasi sumber pembiayaan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ini yang berlaku saat ini kita semua. Kalau adik-adik yang punya kartu BPJS yang terdaftar sebagai anggota Jaminan Kesehatan Nasional, maka ketika kita membutuhkan pelayanan kesehatan, apakah di puskesmas, apakah di dokter praktek yang bekerja sama dengan BPJS, maka kita tidak perlu membayar. Sumbernya dari mana? Dari asuransi jaminan kesehatan. Meskipun saat ini sudah banyak asuransi lain. Pernah dengar asuransi Jiwasraya? Pernah dengar asuransi dalam bentuk perbankan, e-health dan lain-lain? Tapi kalau secara umum yang berlaku di Indonesia adalah JKN. Yang keempat adalah sumber pembiayaan eksternal yang bersumber dari luar. Contohnya apa? Saya kasih contoh seperti ini. Indonesia atau seluruh dunia kemarin itu tahun 2019 terkena virus yang namanya COVID-19. Seluruh dunia terkena pandemi dan semua sistem perekonomian dunia turun. Setelah turun, maka masyarakat atau negara-negara dituntut untuk bagaimana memberdayakan masyarakatnya agar masyarakatnya hidup sehat, agar bagaimana terhindar dari COVID. Salah satu bentuknya adalah dengan vaksinasi. Mungkin kalian sudah pernah lihat, sudah pernah nonton atau baca di media sosial saat ini. Kemarin ketika kita melakukan namanya vaksinasi, untuk membeli atau membayar vaksinasi yang ada di Indonesia, itu kita harus mengutang. Maka di Indonesia, di dunia ini, di negara luar sana, ada beberapa organisasi dunia yang memang dia sifatnya memberikan utang pada negara-negara. Pernah dengar IMF? IMF itu salah satu organisasi dunia yang dia memberikan pinjaman uang kepada negara-negara yang ingin membutuhkan. Itu yang disebut dengan pihak eksternal. Oke? Sampai sini jelas? Jelas. Ada yang ingin bertanya?
mengetahui bahwa pembiayaan kesehatan di jaminan kesehatan nasional itu dibagi atas dua. Yang pertama dilihat dari tingkat pelayanannya. Kalau dilihat tingkat pelayanan primer, dalam hal ini puskesmas atau dokter praktek, atau dia yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, anggaran atau biaya belanjanya disebut dengan dana per kapita atau dana kapitasi. Dana kapitasi itu adalah dana yang dibayarkan jaminan kesehatan nasional kepada puskesmas atau dokter praktek. Itu yang pertama. Kalau di rumah sakit itu disebut dengan sistem pembayaran INA-CPJS. INA-CPJS itu adalah bagaimana pembayaran yang diberikan oleh masyarakat itu dalam bentuk klaim. Kalau kalian ada keluarganya yang pernah masuk rumah sakit, itu kan ada diagnosa penyakitnya, misalnya DBD, misalnya TB paru dan lain-lain. Maka masing-masing diagnosa penyakit itu sudah memiliki kode atau sumber pembiayaannya. Itulah yang diklaim oleh rumah sakit. Oke? Jelas ya? Oke. Sekali lagi, terima kasih atas pergaulan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberi tugas pada kalian. Tugasnya adalah silakan mencari jurnal dan review jurnalnya serta analisis sumber pembiayaannya dari mana saja. Apakah dari pemerintah, apakah dari swasta, apakah dari asuransi atau eksternal. Dari tugas kalian itu ada bobot penilaian yang akan saya berikan. Jadi sekali lagi, ada 5 aspek bobot penilaian dalam mata kuliah saya. Bobot pertama adalah tugas, bobot kedua adalah kehadiran, bobot ketiga adalah diskusi, bobot keempat adalah soft skill, dan bobot kelima adalah UTS atau UAS. Kalau diskusi dia 15%, kalau tugas dia 10%, kalau kehadiran dia 15%, kalau soft skill dia 15%, kalau UAS atau UTS dia 40%, sehingga totalnya nanti adalah 100%. Oke? Jelas semua? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih atas pertemuan kita pada